Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah gitu. Jangan tuh. Saya punya jurus mau jurus apapun kalau nggak ada dana ngapain? Ngoceh-ngoceh juga kalau duitnya nggak ada ngapain? Ya lu kasih dana lah, lu kan banyak duitnya. Makanya gue bilang ini kan kita mau peresmian, jadi nggak usah ikut denom-denom dar. Nanti denom-denom liar itu mau saya tangkapin semua, itu mau saya basmin. Ya, saya kan mengikut denom, tapi dananya jelas nggak? Jangan-jangan kita ngikut masuk nggak punya dana gitu kan, gereja miskin ya gimana? Lah kalau gue masih ngomong berarti dana masih ada. Bang Luga, Kan ada yayasan. kalau Bang Luga ada dana, datanglah ke sini nanti hari Rabu, ada doa penghiburan bapak saya meninggal dunia. Di mana? Kok jangan nih. Di Jawa. Benar ini Bang. Di Jawa Tengah kita potong itik ya. Berapa? Udah cukup lah buat makan-makan. Emang di Jawa Tengah ada Kristen, kampung Kristen begitu? Sekarang ada. kita bikin denom, tapi cuma kekuatan uang pribadi nggak ada artinya. Betul. Pribadi, iyalah uangnya si G, uangnya si Song yang cair juga kagak, ngapain? Mending kita yayasan jelas, dana dari pemerintah ada. Aku nih kalau bikin proposal minta ke Prabowo pasti dikasih. Karena kita kan perwakilan Kristen, ajaran kita lebih masuk akal di mata orang Islam kan. Berarti kita pemegang dana di Indonesia ini. Lah presidennya orang Islam kok, kecuali presidennya orang Kristen dari ortodok, ya susah nah kalau presidennya orang ortodoks kan gerejanya kan miskin gak berkembang, gerejanya ortodoks itu. Iya, karena nggak ada dana, duitnya nggak ada, yayasannya udah nggak ada, cuma nggak masuk akal, makanya nggak dikasih sama pemerintah. Kalau gua kan masuk akal, ada mama ada bapak, oh iya masuk akal, makanya minta dana berapa. Betul sih, Nabi Luga ini luar biasa nih. Iya, gua mau minta 100 sampai 100.000 triliun. Kalau lo ngapain coba ngikutin si Song? Paling cuma udah dikasih gope, lu udah diperbudak. Mana ada gope si Song nggak ada. Ini Si Brahma. Kalau Song itu punya gope, pasti si Brahma ini sudah dapat. Brahma minta gope aku tambang emas. Si Song itu Cina miskin dia, Cina miskin. Iya, kalau dia ada duit itu dia udah pasti sawer-sawer itu, orang gembel. Iya, si Song itu Cina miskin dia, pura-pura kaya dia. Terus si G kan lagi ngincar duitnya si Song. Nah si Song pun lagi ngincar duitnya si G. Bingung mana ada yang diincar cuma 2 juta. Saling ngincar, tahu-tahunya sama-sama kere. Pacarnya si G itu gimana? Pacarnya si G itu udah nggak kelihatan. G, makanya lo saran gua, lo masuk titanium baru dapat juga. Masa si Song diincar juga pakir miskin. Drama matiin dong musik lo ah. Ini si Demian ini bukan punya saya. Masa lo hamba
dengar lagu lah Ya, biar tenang aja. refresh gitu loh. Begini dong, kalau lo mau dengar lagu, dengerin lagu rohani. Masa lagu kayak begitu dong? Jatuh harga diri lo, makanya lo jadi susah. Nekat. Lagu rohani. Kalau lagu rohani nanti tambah halu, tambah nggak jelas itu. Apa sih? Mendingan putar lagu hiburan. Salve. Ye naik ye, aman ye. Oh iya, itu komennya di bawah tuh bagus tuh. Osong itu bukan termasuk 9 naga, tapi 9 ulat dia. 9 cacing. Nggak tahu, katanya punya tambang emas, tapi semua menunjukkan kegembelan. Iya, kayak Nabi dong, Nabi jelas. Nabi Luga gimana? Udah dibuat belum ilustrasi Tritunggal Titaniumnya, patungnya itu? Udah dibikin. Udah. Iya perlu itu. Jadi kan tahu itu patungnya keluarga Sakinah kan. Sakinah. Kenapa jadi kayak ikut-ikutan Katolik ini juga? Aduh. Supaya jelas, sama juga promosi, marketing itu namanya. Bang Brahma dibilang imut tuh. Iya, Kenapa? jadi kalau kita mau ngejar donatur itu yang jelas, setidaknya pernah ngasih orang 5 juta, itu baru donatur namanya. Ini kucing ngomong mulu, abang. Gembol. Mau jadi donatur lah, cair kagak, ngepotong aja sekalian. Enggak ya Brahma, lu juga Brahma ikut. Sudah ku pecat, aku tadi aja di sana dikik, kurang ajar itu kampret Dewarlah. Loh, Song itu kan Tritunggal Marsion. Iya ada katanya si Song, katanya Udah utobat dia, Bang, Tertulianus. peliknya bukan main kayak orang gila. Oh, Dia sekarang udah percaya Yahweh katanya. Apaan lo bekal? udah percaya dia. Tapi Yahweh Mana yang bukan Silungga jati Yahweh, melihatkan tapi tipe Yehova. karbitan nggak jelas loh itu Yahweh aja. siapa maksudnya Dia ini sudah yang percaya karbitan? Yahweh, yang bacanya itu Yehowa bukan Yahweh, Bang. Gua ini G atau si Brahma, tolong cari. Itulah. Gua rencana mau beli pesawat jet pribadi. Harganya Mama, aku izin turun dulu yang ngantuk ini tidur. tidur. Kau pun Shalom Nabi Luga, Shalom Brahma Rasul, Shalom Bang Tertulianus, pencipta doktrin. Amin. Makanya kau jangan bergabung di rumah-rumah apologet yang semua donaturnya gembel. Wah, repot tuh begitu ya Nabi Luga ya. Jadi ngadu susah itu mah. Ini kalau nggak kayak gitu, mati aja. Ambil pisau tusuk ke perut kau. Bohong banget. Ntar tiap hari isinya cerita sedih mulu lagi. Ngaku punya tambang emas kuning kali. Kolor. Sama si KTTP juga begitu. Nah, aku katanya mau ngasih duit, karena awak minta SOP. Si kolor. Ayo Emasnya mas muda kali Nabi yang masih lembek emasnya. Luga, jadi kau ini mau disantet gimana ini kau ini? Tadi bikin Nggak bisa Brahma. bikin story begini. Gue udah lihat pertarungan Nabi Luga sama akan Ustaz laporkan ke presiden, disuruh tangkap dukun seluruh Indonesia, katanya malah laporan sama presiden. Tangkap dukun bukan gini. Sebentar. Kan saya kan ada akses ke Pak Presiden, ya kan? Biasanya kan Pak Presiden ini kan ngomong bagaimana cara generasi muda Aduh,
bagaimana cara Ini yang generasi tapping-tapping nggak jelas, ku blokir aja ya, jangan gitulah. Bentar ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan generasi muda? Nah, nanti gua bikin talk show. Tolong tappingnya dijaga ya. Kalau yang nggak jelas saya blokir ya. Jadi begini, jadi rencana untuk meningkatkan generasi muda, semua ya orang yang berdukun itu dihukum penjara, sama dukunnya juga dipenjara. Nah itu baru. Kan susah dibuktikan Nabi Luga. Dukun itu kan areanya abu-abu. Nggak usah, dukun itu begini loh. Nggak usah, dukun itu nggak perlu dibuktikan. Ketika dia udah memanggil nama setan, setiap yang memanggil nama setan beratasnamakan leluhur, itu udah pasti iblis. Jadi langsung dibikin undang-undangnya. Jadi nggak perlu pembuktian. Goib kan nggak bisa dibuktikan, tapi kan mulutnya kan udah penuh dengan kejahatan. Orang mengatai-ngatai saudaranya akan kusantet, kau kumati, itu udah kena pasal. Nggak perlu pembuktian, tai. Pembuktian tai, ngapain sih dibuktiin? Mulutnya juga kasar kok. Lagian Makanya sulit untuk diproses hukum karena nggak bisa dibuktikan itu. Salah kau, berarti mungkin hakim mikirin dukun. Kalau ini memang presiden kurang kerjaan, masih ada kerjaan yang lain, Loh, presiden itu kan harus mematuhi perintah para nabi. Gua kan nabi. Kan dari dulu kan jadi raja dan presiden itu. Gara-gara lu kemarin Makanya gue bilang langsung nanti mau laporan sebentar. sama Prabowo. Kita akan mendesak membuat suatu undang-undang, semua dukun dan yang berdukun itu dipenjara. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya bangsa ini tidak dikutuk lagi sama Tuhan. Loh, perdukunan itu kan percabulan dengan maksudnya gini loh, iblis. dukun itu kan profesi yang nggak ada tulisannya, kecuali di jidatnya ada tulisannya ini dukun gitu. Loh, Bisa kita apa ciri-ciri gunanya? kan bisa. Apa gunanya agama, tolol? Agama ini kan datang kan untuk menghancurkan dukun. Nah makanya presidennya harus belajar agama supaya bisa merobek mulut dukun. Ya, Tolol. nggak bisa orang dukunnya beragama kok. Ini gara-gara Apanya? kemarin lu gak mau Kan disantet. dukunnya juga beragama. Dukun mau dilaporin Makanya sama dukunnya presiden. beragama. Makanya lo daripada lo ngemis-ngemis Mau ke dukun yang Amerika, agamanya minta duit. Kristen Sebentar, ada, sebentar. mau dukun yang agamanya Islam ada. Iya, makanya gua sehat kepada presiden ya kan, Pak Prabowo. Apa daripada Pak Prabowo mencari rezeki dengan kerjasama dengan Cina, Amerika, ini nggak penting banget gue bilang. Terus gimana dong bagusnya? Ini seluruh dukun di Indonesia ini ditangkap, dipenjarain, bila perlu masukin nusa kambangan, selesai masalah. Benar gak? Udah. Yang jadi masalah, kenapa pikiran lo timbul ketika kau mau disantet kemarin? Emang dia berani nyangkat Nabi? Pertama begini, pertama sebelum ke presiden tentu kan kita ngomong di bupati. Kebetulan kan abang saya kan juga sekda, temannya bupati semua. Nanti saya akan bikin seminar yang dihadiri oleh bupati-bupati gubernur. Bagaimana cara meningkatkan supaya daerah kita memperoleh rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Caranya adalah bukan mengemis-ngemis pendanaan APBN, bukan mengemis-ngemis ke Cina, ke Amerika, bukan main kripto, Bitcoin, tolol. Caranya adalah, ngerti nggak? Nah Bang Luga, duduk ya, caranya sudukun ada di Itu kalau pendeta Lubis itu dukun nggak itu Bang Luga? ya, dia memang hamba Tuhan. Di Simon, tapi yang di sini masih setengah hamba Tuhan, masih belum beres lah. Jadi gitu. Jadi Luga ketar-ketir gara-gara mau disantet. Gue disantet udah puluhan kali.
Gua kan adu mujizat itu kan adu kekuatan itu. Iya, sama Ustadz Besar sekali Agung. disantet. Iya, itu kan kekuatan-kekuatan gaib itu. Nah, makanya gue udah bilang, nah ini nanti akan gue dorong DPR, nanti gue akan bikin seminar, gue undang anggota-anggota DPR. Kalian kalau mau jadi DPR, kalian juga jangan blow on. Kalian belajar tentang agama. Kalian dulu pas di SMA, di kuliah agama kalian dapat berapa sih? 3 om. Kau pun borjong. Terus apa dong undang-undang? Bikin undang-undang, seluruh yang berdukun meminta kepada arwah orang mati itu dipenggal kepalanya. Ini gara-gara lu gak mau disantet akhirnya jadi begini nih minta. Iya, nggak apa-apa. Justru kan dengan adanya tindakan baru Latar belakangnya itu karena mau disantet. bukan di Tanah Batak itu sudah banyak keluhan Sudah masyarakat. gempar dong di hatinya Bang Luga nih. Bukan, di Tanah Batak itu kan banyak orang meninggal gara-gara santet. Jadi setelah saya pikir-pikir ya, kenapa kita harus meminta-minta berkat kekayaan kepada Tuhan, sementara iblis yang di depan mata kita nggak bersihin. Nah, daripada kita ngemis-ngemis ke bangsa-bangsa lain, ngemis beras, ngemis duit, mending lakukan firman Tuhan, yaitu mengkampak, membelah patung-patung berhala, mesbah-mesbah pemanggilan arwah. Itulah dukun. Makanya seluruh dukun harus ditangkap. Maka tertangkaplah total 5.000 dukun di seluruh Indonesia. Nah, barulah Indonesia ini diberkati. Betul nggak? begini juga. Dukun itu, santet Rupanya itu kau kalau sudah- dibawa ke mahkamah Sudah ngewe sama dukun meja kau hijau, ini. Pantat hijau kau itu kayaknya udah dihajar ini. nggak berlaku. Aduh, gimana? Aduh, Mana ada dukun dilaporkan gara-gara kenapa nyantet. kau bela dukun, setan? Bukan masalah gini, dukun itu santet Kenapa itu kau bela? nggak berlaku, bukan masalah Loh, sekarang saya tanya, sekarang kita wawancarain dukun. Manfaat kau bikin-bikin mesbah-mesbah, manggil-manggil roh luhur itu manfaatnya buat bangsa ini apa? Kambing, kan kita wawancarai. Manfaatnya adalah saya bebas sama iblis. Nah, lalu kata Pak Prabowo, apa manfaatnya kau ngewe sama iblis? Nggak ada kan, setan kau. Nggak mungkin Pak Prabowo begitu ngomongnya. Gila dia tapi juga. Nanti kan gua arahkan, coba ditanyakan ngapain Masa sih begitu manusia Prabowo itu ngomongnya? dengan iblis. Lagian mana mungkin ngurusin dukun, orang dukun itu nggak merugikan negara kok. Dikira Prabowo anak kolong Blok M kali. Bahasanya begitu. Dukun itu kan selalu menyebarkan ancaman. Nanti lo gua bunuh, gua kirim santet. Nah, aman. Pembunuhan melalui apapun caranya, walaupun itu tidak terlihat, itu haram. Hukumnya di bangsa ini, saya sebagai nabi berdiri di tengah bangsa ini untuk menentang perdukunan di seluruh Indonesia. Itu dulu. Brahma. sebenarnya. Nabi Luga itu nggak mungkin bisa disantet dia, karena dia hidupnya kudus, dia selibat kan. Saya Gitu. tidak selibat kok, saya kan mau merit. Ya kan belum ada Nabi calonnya. Aduh, si manusia tai ini, orang lagi ngomong apa, ngomong kemana-mana. Lagi dipuji-puji, sombong juga si Nabi nih. Nabi kan menjaga kekudusan, hidup selibat. Bukan selibat, aku kan nggak pernah ngomong selibat. Ya buktinya kan belum ada pacar ya Nabi sampai sekarang ya. Udah ada, tolol, udah ada. Masa? Bilang ada kok. Oh, udah pernah ciuman belum Kamu Nabi? jangan nyerang, kamu jangan nyerang pribadi. Saya cuma mau memastikan masih menjaga kekudusan nggak Nabi? Iya, diam dulu kau. Kita lagi bahas perdukunan. Jadi intinya, sebelum kita melawan agama. Jadi jangan tapping-tapping yang nggak jelas ya. Cie, pura-pura ngebela si Cie.
ya kalau tapping nggak jelas ya nggak baik lah ininya begitu. Brahma kan satu guru satu ilmu. Kenapa sih harus begitu? Nah, gitulah salah satu proyek kita nanti untuk membantu seluruh dukun dan membuat undang-undang supaya dukun di Indonesia ini penjarain lah. Jadi siapakah wanita pemberani itu, Nabi? Aduh, si kucing ini dibilang jangan bahas-bahas ke sana, malah nyerang pribadi lagi. Lo kok jangan pribadi, kan saya turut berbahagia kalau Nabi memang mau kawin. Iya, jangan dulu itu dibahas, kolor itu pribadi orang. Jangan. Oh, itu privacy ya? Siap Nabi. Ya, jadi gitu aja ya. Jadi nanti kita mendesak anggota DPR untuk membuat rumusan undang-undang. Daripada lu rumusan membuat perampasan aset, mending biang keroknya langsung lu ajar, yaitu dukunnya. Kan juga orang terbuka. Ya. Ini tiba-tiba kok punya pemikiran kayak gini gara-gara kemarin ada yang mau nyantet. Kok nggak dari dulu kemana aja? Ya. Dari dulu memang saya kan sudah tidak melawan adat istiadat. Dulu kan sifatnya masih menyerang adat istiadat, artinya kita masih melawan. Sekarang kita nggak perlu melawan, kita langsung ke pemerintahan, eksekusi, dipenjarain, selesai masalah. Jadi seluruh dukun sama mesbah-mesbahnya dibakar. Misalnya sesajen-sesajennya, batu-batunya, ruang-ruang pemanggilan dupanya itu dibakar. Baru nanti dimasukin di patroli kan, di TV One tertangkaplah 15.000 dukun di seluruh Indonesia. Ini dibuang ke Nusa Kambangan atau ke laut. Itu nanti jatuhnya ini dong, seperti zaman PKI dong. Sedikit-sedikit orang dibilang PKI, padahal bukan. Kalau ada istiadat yang masih melakukan itu kan nanti dianggapnya rasis itu, Nabi. Bukan rasis, kan saya bilang dukun, tolong udah dibilang. Iya, Dukun katanya banyak. masih pakai persembahan kan. Kalau kita bicara orang Bali kan masih pakai persembahan. Masa kita mau bilang dukun atau orang Dia Dayak? merasa dukun nggak? Kalau nggak merasa, Justru kalau dasarnya sesuai dengan apa yang Nabi bilang kan jatuhnya seperti difitnah itu. Tinggal dibilang dukun ditangkap nanti. Bahaya itu. ya dia merasa dukun nggak? Dukun kalau mau ditangkap juga bilangnya enggak, pasti. Ya Nggak makanya kan merasa. kita kan perlu mempengaruhi pemerintah supaya pemerintah itu menjalankan pemerintahan Tuhan di muka bumi Juga. ini. Kalau nggak, Luga, kau tahu arti Ya. dukun enggak, Luga? dukun, cie pembela dukun, udah bolnya dihajar. Ya, coba jelaskan arti dukun itu. Kenapa ada dukun, Luga? Memanggil arwah leluhur, lalu membuat dunia persantetan. Adalah. Ya nanti dijelasin Kira-kira- di pemerintahan aja. Tahu nggak Pak? Bocil-bocil tinggal. Kira-kira, Luga, ya kan, Siapa yang pemahaman mendukung? ini nggak bisa nggak dikatakan dukun, Luga? Karena gini, Luga, kan, nggak bisa dipungkiri, Luga. Kristen umumnya itu tidak menganggap kamu itu nabi. Itu memanggil Ya, arwah-arwah yang nggak ada. karena Kristen itu semua Kamu kan tahu berdukun. dukun. Gimana mau dia mau bisa percaya nabi orang dia berdukun? Contoh kayak kau berdukun, kau sama opung kau berpanggil kau. Makanya, Luga, pengertian. Nanti kita bikin seminar di Jakarta ya, memberantas seluruh perdukunan di Indonesia. Itu yang perlu diberantas Prabowo. Daripada Prabowo capek minta-minta duit ke Cina, ke Amerika, mending biar berantas aja biang keroknya, selesai masalah. Tapi kan nggak dapat duit Prabowo-nya. Kalau dia minta duit ke Amerika, ke Cina kan dia dapat duit, Nabi. Aduh, Tuhan itulah yang memberikan berkat. Kenapa lo minta ke manusia yang ciptain langit dan bumi? Tuhan kok. Tapi kan Kok lo Tuhan mintanya Prabowo sama Cina Tuhan sih? Nabi beda. Apa sekarang udah sama?
Ya, Pak Prabowo juga kan adiknya orang Kristen, tolol. Ya adeknya kan Pak Prabowo-nya bukan. Ya tapi kan bisa dong diarahin yang ngedanain adiknya kok. Gimana sih lo? Emang pendananya Prabowo waktu jadi presiden yang ngedanain paling gede siapa? Adiknya lah, kucing. Oh, Prabowo kan juga kaya tapi kan Nabi. Asetnya banyak. Orang si Prabowo aja bilang, saya aja pernah mau jadi karyawan adik saya kok. Saya nggak ada duit, saya mau mola kerja sama adik saya. Masa sampai begitu ya Nabi? Iya, lu tonton aja di YouTube waktu di Pak Prabowo pidato. Jadi Pak Prabowo juga ngakuin. Nah tuh di bawah tuh ada yang bilang kalau dukun beranak jangan tuh bang katanya. Kalau dukun beranak, inilah anaknya yang berubahnya namanya jadi David. Ini gara-gara lu gak mau disantet akhirnya. Iya, justru harus ada yang seperti itu kan. Oh, ternyata ada yang membangga-banggakan perdukunan. Nanti kan sebelum ke Pak Prabowo kan kita ngomong dulu ke Bupati Tabel Utara kan. Ini kan Parlilitan masih Kabupaten Tabel Utara. Kebetulan kan kakak saya juga anggota DPR di situ nih, tolong Kak didengungkan dulu buat undang-undang perampasan titik dukun dan peler dukun mau dirampas. Juga Spesifik dong, cuma dukun cabul dong. sebenarnya juga ini ya, secara pemahaman Alkitabiah kau bisa dikatakan dukun loh juga. Kalau pengertian memanggil arwah-arwah jahat, Kamu gak usah ketakutan. kau itu dukun loh ga. Kalau pengertian Kamu itu sebenarnya kami lagi bikin undang-undangnya nih. Nanti seluruh anggota DPR mau saya bilang, kalian tuh udah belum bikin undang-undang pemberantasan dukun di seluruh Indonesia? Oh iya bagus juga tuh Bang Lugaya. Siap komandan. Ya dong. itu tradisi juga, nggak bisa dijatuhkan hukuman itu juga. Oh siapa Kalau itu bilang? lawan tradisi. Tergantung nabinya. Kalau nabinya si Brahma iya, kalau nabinya Luga Tambunan hilang loh. Loh, Nggak bisa. ini juga. Brahma jadi nabi juga bang? Kalau Brahma ini sebenarnya bisa Brahma ini- dibilang Kami itu bang sama nggak mau ngaku nabi itu nggak benar itu. Cuman orang salah yang emang kau bukan nabi, ngapain pula kau ngaku nabi? Kau tuh cocoknya ngaku tai bang. Saya gitu kok. nggak boleh kau bilang gitu loh ga. Kalau pun seandainya kau menganggap dirimu nabi, mulutmu nggak bisa kayak dari kamar mandi itu loh ga kan, di WC itu nggak boleh kayak gitu loh ga. Apa bedanya Loh, ini- sama yang di WC gitu? Yang membuat Bang Luga nabi ini Bang Luga ngaku-ngaku atau memang Roh Kudus bang? Yang atau Yesus yang ngangkat nabi ini Roh siapa? Kudus dong. Makanya saya mau bikin rencana membasmi seluruh dukun di seluruh Indonesia dimulai dari Tanah Batak. Nggak bisa loh Dukun di ga. Tanah Batak kan di Parlilitan di kampung Siborjong ini. Dengar loh ga. Apa namanya, pesulap merah itu pernah nantang lo Luga. Apa katanya? Saya nggak percaya santet. Saya tantang orang Indonesia. Kalau seandainya santet itu ada, aku akan biayai dia seumur hidup. Buktinya kena santet dia, kena santet Luga. Bang Luga. Artinya Tapi apa? kan dukun di Tanah Batak banyak pengikut Yesus katanya. Ini mereka inilah sebenarnya manusia-manusia paling terkutuk di seluruh alam semesta. Bawa nama Yesus tapi juga dipanggil nama iblis. Kalau mau memang mau jadi pengikut iblis, nggak usah bawa nama Yesus, bilang aja kami setan. Itu kalau dukunnya di Tanah Batak itu Kristen pasti bukan Wanes tuh. Tunggal lah. Intinya Pasti Intinya tertunggal. KBP ini, paling. Bang. Intinya Pasti lebih tertunggal, baik iya. mengaku dukun daripada mengaku nabi. Dukun itu bisa diakui. Bahkan Indonesia mengakui ada nggak dukun? Ada. Tetapi kan dukun itu kan sebenarnya tidak serta-merta dong. mulai hari Mengambil. ini, saya nyatakan perang dengan para dukun. Itu aja intinya. Artinya Luga, lebih baik kenapa aku bilang lebih Kenapa baik? kau bela setan sih kurang ajar?
Dukun aja Nggak ada dikasih kubela tahu. Luga. Ngapain kau Memang harusnya kau bilang hamba Tuhan. enggak gini loh Luga. Tukang santet itu Luga, nggak banyak yang nggak percaya. Bahkan ku bilang ini satu kasus Luga. Itu pesulap merah itu menantang loh, membuat sayembara seluruh Indonesia. Siapapun orangnya, aku nggak percaya santet. Buktinya kena santet dia Luga. Artinya kan kita nggak bisa melepaskan tradisi dari kalangan Itu suku bukan tertentu Luga. tradisi, itu ajaran setan. Kok tradisi sih? Ini si Tradisi David dari kenapa siapa? bela-bela dukun sih? Bang, Nggak tahu kok David ikutin bela dukun ini. terus? Sama kayak si Brahma Kumbara ini anak dajjal ini. Dan Ya kalau Brahma kan memang masih ritual dia kalau apa Kamis Pahing ya. masa sih? Brahma, kok masih ritual? Kok masih Enggak ritual? lah, enggak. Kenapa? Makanya, Enggak. makanya aku melihat Enggak, kenapa Bang ritual Brahma. apa? Oh bukan masih ritual Brahma, itu dekat portal. Aku melihat ini loh. Ritual itu yang JO tuh. Jadi gini, Ritualnya nyembah-nyembah Yahweh. selama ini kan kita Yahweh kan masih- setan, makanya dia nyembah setan. Waduh, gimana tuh Nabi Luga? gini. JO juga kita hancurkan juga, tapi selain daripada itu kita cabut belakang. Jadi Nabi Luga juga anti sama Yahweh ya? Nggak percaya Yahweh ya? Yahweh nggak masalah. Enggak, Yahweh ini siapa sih? Yahweh Tuhannya Kristen po. Katanya setan tuh kata Brahma. Mereka ini kan Marsion ini kan salah satu ajaran Thai internasional. Ini belum didaftarkan di Kementerian. Harus bikin yayasan ini. Kalau aja debat sama Song kalah, maki-maki doang. Tahu yang gue Sehat. Luga. Banyak orang yang kutuk-kutuk di anime itu tahu nggak Luga? Kalau Marsion itu ya kan cuman kan menyaksikan kan hanya perjanjian baru itu kan benar adanya. Kalau Titanium ini udah banyak yang kutuk Luga. Kaca dulu Luga siapa dirimu. Kau itu jadi bilang Loh, Titanium itu bukannya Tritunggal, Bang. Titanium Tritunggal kan? Tritunggal Tunggal, tapi Tunggal next level itu. Tunggal gadungan. Kalau Tertulianus itu Tritunggal Udin Peto, Sekalipun tak benar Tritunggal Sari sama gitu. Ini makanya syariah Brahma. dari ini Ada raja besar-besaran ini, rajian para dukun dan raja para guru palsu. sebentar. Makanya Bang Brahma dan teman-teman, syariah itu meluruskan ajaran kalian yang salah itu Luga. Kami penyempurna dari Titanium. Betul nggak Bang Brahma? Wah, kemana dia? Pusing dia. Titanium, Takut dia, Bang. KO, Titanium, mana berani Dia kalau dengar kata syariah itu gemetar Bang. Kuota habis kayaknya kuota.